Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran IPA di sekolah dasar. Pembelajaran IPA pada hakikatnya dapat dipandang dari segi produk, proses, dan dari segi pengembangan sikap. Menurut Sulistiorini 2007 halaman 9 menyatakan bahwa belajar sains memiliki dimensi proses dan dimensi hasil yang saling terkait. Dimensi proses berkaitan dengan cara memahami konsep sains, sedangkan dimensi hasil berkaitan dengan keterampilan sains berbagai kemampuan yang diperoleh sewaktu belajar sains atau IPA. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa belajar sains diharapkan tidak hanya mengajarkan konsep secara hafalan terhadap peserta didik. Dalam artian, belajar sains merupakan suatu kegiatan mengajar berpikir ilmiah pada seseorang. Pembelajaran IPA tidak hanya mengajarkan konsep, teori, dan pemahaman secara hafalan. Namun, pembelajaran sains mengajarkan kepada peserta didik berdasarkan fakta dan generalisasi. IPA berasal dari kata sains, berarti alam. Sains menurut Suyoso merupakan pengetahuan hasil kegiatan manusia yang bersifat aktif, dinamis, tiada henti-hentinya serta diperoleh melalui metode tertentu, yaitu teratur, sistematis, berobjek, bermetode, dan secara universal. IPA merupakan sekumpulan pengetahuan tentang objek dan fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. Tujuan dan fungsi pembelajaran IPA di sekolah dasar. Tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar adalah dimaknai sebagai suatu yang diharapkan agar tercapai oleh peserta didik setelah melalui suatu proses pembelajaran IPA tertentu di sekolah dasar. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan pada langkah awal pembelajaran digunakan sebagai acuan kegiatan pembelajaran dalam proses penilaian yang akan dilakukan. Tujuan pengajaran IPA di sekolah bisa sangat beragam, yaitu IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, IPA sebagai sarana pengembangan sikap ilmiah. Secara keseluruhan, berbagai kemungkinan tujuan pengajaran sains ini bisa diwujudkan pengajaran sains di laboratorium. IPA sebagai produk adalah pengajaran tubuh pengetahuan sains yang terdapat dalam buku pembelajaran IPA. Berbagai topik pembahasan IPA di sekolah biasanya diajarkan dengan beragam konsep dan keterkaitannya, serta hubungan antara berbagai konsep dengan hukum-hukum alam, penjelasan teoritis, beragam diagram, contoh perhitungan, eksperimen, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang pertama, memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, keteraturan alam dan ciptaannya. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang kelima, kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan alam, segala keteraturan sebagai salah satu contoh ciptaan Tuhan. Dan yang keenam, memperoleh bakal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTS selanjutnya. Untuk mengenal apa itu IPA, kita juga dapat melihat dari segi fungsinya. Dari berbagai pustaka yang dirangkum bahwa fungsi IPA itu ada 5, yaitu yang pertama, 1. Membangun pola pikir. Membangun pola pikir.
dapat kita simak dari fakta sejarah bagaimana IPA terbangun dari pola berpikir manusia yang berkembang dari zaman ke zaman. Di sisi lain, IPA itu sendiri juga dapat membangun pola berpikir manusia dengan ciri-ciri khusus. Yang kedua, menjelaskan adanya hubungan antara berbagai gejala alam. Dalam menjelaskan sesuatu, IPA mempunyai ciri-ciri yang khusus, yaitu yang pertama, satu, analitis, artinya lengkap mendeskripsikan semua bagian pokok dari objek. Yang kedua, penelitiannya serta hubungan antara suatu bagian dengan bagian yang lainnya. Yang ketiga, logis, artinya dapat diterima oleh akal. Yang keempat, sistematis. Sistematis artinya disusun secara logis dan sistematis sehingga tampak jelas tata urutan serta hubungan sesuatu dengan yang lain, dan jelas pula bahwa tidak ada kebenaran ilmu pengetahuan yang bertumpang tindih dalam arti berlawanan suatu dengan yang lain. Sistematis berarti berurutan. Selanjutnya, kausatif. Maksudnya IPA menjelaskan mengapa segala gejala alam itu terjadi. Dan selanjutnya, kuantitatif yang meliputi 3 arti. Pertama, kesimpulan diuji kebenarannya melalui statistika. Kedua, penjelasan disertai dengan angka-angka, dengan besaran hasil pengukuran atau dengan rumusan-rumusan matematika. Yang ketiga, kuantitatif dalam artiannya yang tidak langsung menyatakan kecermatan pengukuran. Ada 2 tujuan IPA dalam menjelaskan berbagai gejala lain menurut Karl Hempel. Yang pertama, untuk hal yang bersifat praktis, maksudnya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Dan kedua, untuk hasrat ingin tahu, artinya untuk kita mencari lebih lagi, untuk mencari rasa keingintahuan kita. Peramalan dari IPA ini adalah peramalan yang didasarkan atas adanya konsistensi atau keteraturan dari gejala-gejala alam. Kunci pokok sesuatu yang dapat digunakan untuk meramalkan itu adalah adanya keteraturan yang konsisten. Menguasai atau mengontrol alam guna kesejahteraan manusia. Dengan IPA, orang bisa mengolah sumber daya alam, orang juga bisa mendirikan industri-industri atau menghasilkan barang-barang bagi kesejahteraan manusia. Dan dengan IPA, orang dapat mempermudah hubungan komunikasi maupun transportasi. Dengan IPA juga, orang dapat mencegah menghindari malapetaka akibat gejala alam. Melestarikan berbagai gejala alam. Suatu gejala alam mungkin seringkali tak terulang kejadiannya, sehingga IPA dalam hal ini selaku kumpulan pengetahuan yang logis dan sistematis secara tak langsung merekam gejala-gejala alam, misalnya kehadiran komet, pergeseran benua, perubahan flora dan fauna. Dan di sini mengapa IPA diajarkan di sekolah dasar? Mata pelajaran IPA di sekolah dasar bertujuan agar siswa memahami konsep-konsep dasar IPA, memiliki keterampilan proses, mempunyai minat mempelajari alam sekitar, bersikap ilmiah, mampu menerapkan konsep-konsep untuk menjelaskan gejala-gejala alam, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, mencintai alam sekitar, serta menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan tujuan di atas, maka pembelajaran pendidikan IPA di sekolah dasar menuntut proses belajar mengajar yang tidak terlalu akademis dan verbalistik. Dan bagaimana cara mengajarkan IPA di SD? Nah, di sini Karin and Sons tahun 1989 memberikan petunjuk tentang bagaimana seharusnya IPA diajarkan pada pendidikan sekolah dasar. Salah satunya diantaranya adalah menanamkan ke dalam diri siswa keingintahuan akan alam sekitar, serta dapat memahami penjelasan-penjelasan ilmiah tentang fenomena alam.
Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pendidikan IPA, yaitu bahwa IPA harus memberikan pengetahuan pada siswa tentang dunia di mana kita hidup dan bagaimana kita sebagai makhluk hidup harus bersikap terhadap alam. Secara singkat, Connors tahun 1990 mengemukakan pendidikan IPA di sekolah dasar harus secara konsisten berorientasi pada yang pertama, pengembangan keterampilan proses, kedua, pengembangan konsep, ketiga, aplikasi, dan keempat, sosial yang berdasarkan pada IPA. Dan strategi pembelajaran IPA di sekolah dasar. Dalam dunia pendidikan, strategi pembelajaran IPA dapat diartikan sebagai pola atau perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sebelum menentukan strategi pembelajaran, perlu dirumuskan tujuan yang jelas yang dapat diukur keberhasilannya, namun tidak perlu mengingat bahwa tidak semua strategi pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan keadaan. Berikut beberapa strategi pembelajaran IPA yang akan saya jelaskan. Yang pertama, strategi pembelajaran IPA secara langsung, yaitu strategi ini adalah yang paling banyak digunakan oleh guru. Strategi ini menurut guru sangat efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Kelebihan dari strategi ini adalah mudah untuk direncanakan dan digunakan oleh guru, sedangkan kelemahannya adalah siswa dituntut untuk memiliki sikap diperlukan untuk memiliki pemikiran kritis. Yang kedua, strategi pembelajaran tak langsung. Strategi ini berlawanan dengan strategi pembelajaran langsung yang tadi saya jelaskan pertama. Strategi pembelajaran tak langsung biasanya berpusat pada siswa. Pada strategi ini, guru berperan sebagai fasilitator yang mengelola lingkungan belajar dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Kelebihan strategi ini adalah mendorong kreativitas siswa untuk mengembangkan keterampilan interpersonal dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa. Sedangkan kelemahannya adalah memerlukan waktu yang panjang untuk diterapkan. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Strategi ini menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi pengalaman mereka dan mereka miliki dalam mengerjakan sebuah tugas. Kelebihan dari strategi ini, siswa dapat belajar dari temannya dan gurunya dan belajar menghargai pendapat temannya. Sedangkan kekurangannya adalah pembelajaran ini sangat tergantung pada kecakapan guru dan mengembangkan dinamika kelompok. Dan yang keempat, strategi pembelajaran empirik. Strategi ini berpusat pada siswa dan berbasis aktivitas. Kelebihan dari strategi ini adalah meningkatkan partisipasi siswa, meningkatkan sifat kritis siswa. Sedangkan kelemahannya adalah penekanannya hanya berproses bukan pada produk dan memerlukan waktu yang sangat panjang. Dan yang kelima, strategi pembelajaran mandiri. Strategi ini bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, peningkatan diri. Strategi ini menurut saya kurang cocok sebenarnya untuk diajarkan kepada anak-anak SD, tapi tidak salah apabila akan digunakan. Kelebihan strategi ini adalah membentuk peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab, sedangkan kelemahannya adalah memerlukan pemikiran yang kritis dan pemikiran yang dewasa, sehingga sulit untuk digunakan untuk anak usia di sekolah dasar. Baik, itulah pemaparan materi dari saya, penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.